Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pengajian malam Senin pekan yang kedua, agendanya adalah membahas hadis-hadis Nabi dari kitab At-Taj. Ya, baiklah ikhwatu iman, kita akan meneruskan pembahasan hadis-hadis Nabi. Kalau tidak salah, kita masih membahas hadis tentang keutamaan Islam dan Muslim. Jadi keutamaan agama Islam dibandingkan dengan agama yang lainnya, dan keutamaan umat Islam dibanding dengan umat di luar Islam. Jadi kita pantas untuk berbangga diri, untuk berbesar hati menganut Islam, agama yang jauh melebihi agama-agama di luar Islam. Dan menjadi muslim juga ini sangat berharga, nilainya lebih unggul daripada non muslim. Maka kita harus berbangga menjadi penganut Islam. Baiklah, saya bacakan hadis yang lain tentang keutamaan Islam dan muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innallaha tajawaza, sesungguhnya Allah memaafkan li umati, bagi umatku, ma hadasat bihi anfusuha, memaafkan umatku apabila terlintas dalam hati untuk berbuat maksiat, malam yatakalamu au ya malubi, selama belum diucapkan dan belum dilakukan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. 7 orang yang meriwayatkan hadis ini. Ini saya kira satu keutamaan Islam. Islam itu agama yang sangat sangat mudah untuk dijalankan. Jadi Allah akan memaafkan lintasan hati ketika berbuat maksiat, akan berbuat maksiat selama belum diucapkan dan belum dikerjakan. Jadi kalau kita punya lintasan hati, Pak, gerentas hati kata orang Sunda, ada keinginan berbuat maksiat. Misalkan nanti pulang dari sini akan mengambil sendal baru lah mirip orang lain. Mau sendal jeung nu alus tukeurkeun, Pak. Itu kan kejahatan, kemaksiatan. Tapi baru terlintas, belum sampai niat. Belum sampai niat saya akan menukarkan sendal yang buruk dengan yang bagus. Belum sampai niat, Pak. Baru lintasan aja. Kalau saya nuker sendal rasanya bahagia ya. Nah, itu baru lintasan aja. Tapi belum diucapkan. Kalau udah diucapkan, itu udah niat. Itu dosa, Pak. Misalkan nanti saya kalau pulang dari sini akan bawa sendal yang bagus lah, yang jelek saya tinggalkan di sini. Kan baik lah, tuker jeung batur. Diucapkan ke teman kita, dosa, Pak. Meskipun pas pulang ternyata gagal menukarkan sendal. Ini ruginya 2 kali. Dosa dapat, sendal gagal tertukar. Nah, ini 2 kali. Jadi kalau belum diucapkan itu tidak berdosa. Belum diperbuat jelas, kalau dikerjakan berdosa. Nah, belum diucapkan, belum dikerjakan, ini belum menjadi dosa. Hanya baru lintasan hati saja, hadirin. Tapi kalau sudah niat, Pak, niat itu kan dalam hati. Bedanya kalau niat itu sudah ada tekad untuk melakukan, itu niat namanya. Tapi kalau lintasan hati baru baru angan-angan, belum jadi niat, itu diampuni. Nah, kalau sudah menjadi niat, ini baru dihukum sebagai perbuatan dosa.
Pernah kan disampaikan hadis Nabi Pak tentang pembunuhan ya. Bukan pembunuhan apa? Verdi Sambo ya. Bukan Pak. Ini kata Nabi, apabila ada dua orang muslim berhadapan dengan pedangnya, saling berusaha membunuh, maka pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Nah, sahabat bertanya, kalau pembunuh masuk neraka dapat dipahami, logis kan? Tapi mengapa orang yang terbunuh itu masuk neraka? Kan nggak membunuh dia, kata Nabi, innahu kana harison ala qatli sohibi. Sebab orang yang terbunuh juga punya tekad, nah punya niat untuk membunuh temannya, cuma dia gagal, kalah berkelahi, kalah bertarung. Makanya kalau Bapak ingin bertarung Pak harus menang, daripada kalah mending menang, jadi pembunuh daripada terbunuh Pak. Kenapa? Kalau terbunuh ke neraka yakin, kalau pembunuh belum tentu. Kan bisa tobat. Nah, ternyata di hari tua tobat, insya Allah selamat. Yang terbunuh tobatnya kapan? Nggak keburu. Makanya kalau saling berbunuhan harus mikir dulu Pak. Sekiranya kalah jangan mau lah. Itu yang ingin ke neraka. Kenapa? Karena niatnya itulah yang mendorong dia ke neraka. Itu niat yang ditekadkan belum terlaksana, tapi sudah dapat dosa. Nah ini. Tapi kalau hadis ini, kalau sekedar lintasan hati yang belum menjadi niat, belum diucapkan, belum dilakukan, itu dimaafkan Allah. Ini saya kira salah satu keutamaan Islam dan umat Islam. Baik, lanjut hadis yang berikut hadirin. Walil Bukhari ta'liqan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis Nabi yang mu'alaq, Pak. Ini bahasa hadis, ada hadis mu'alaq ya. Hadis mu'alaq itu hadis yang tidak disebutkan sanadnya, langsung isinya. Nah, siapa yang menyampaikan rawinya nggak disebutkan, itu mu'alaq Pak. Dalam Sahih Bukhari hadis mu'alaq. Nah, begini katanya, ahabbuddin ilallah al-hanafiyah as-samha. Agama yang paling Allah cintai adalah agama yang lurus dan mudah. Ini merupakan sifat agama Islam. Di agama Islam punya sifat pertama lurus, benar, yang kedua mudah, tidak sulit untuk mengamalkannya. Nah, inilah agama yang Allah cintai, yaitu agama Islam. Makanya seluruh ajaran Islam, baik akidahnya ataupun syariahnya atau akhlaknya, itu ajaran yang lurus dan benar. Tidak ada satupun ajaran Islam yang ditentang oleh akal pikiran yang sehat. Coba dalam hal apa kita mengkritik apanya dari Islam, Pak? Akidah, syariah, akhlak, silakan. Bagian mana yang akan dikritik bahwa ini adalah ajaran yang bertentangan dengan kemajuan, bertentangan dengan kemanusiaan? Tidak ada. Itu lurus dan benar. Yang kedua, as-samhah. Islam itu agama yang samhah, itu mudah, yang mudah untuk diamalkan. Itu banyak sekali keringanan-keringanan dalam ajaran Islam. Misalkan diri sekalian, ajaran Islam yang bersifat perintah. Nah, kalau sebuah perintah itu ditekankan kepada umat Islam, maka fleksibel hadirin. Itu kata Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku merintah kepada kamu, lakukan semampu kamu. Tuh. Jadi ada kemampuan manusia yang sesuai dengan perintah Allah. Ya, misalnya yang sudah sering kita bacakan hadirin, sholat itu kan wajib dengan berdiri kan? Tapi bagi orang yang tidak bisa berdiri karena sakit, boleh sholat sambil duduk. Bagi orang yang sulit duduk karena sedang ambeien, Pak, boleh sambil berbaring. Nah, kalau orang sudah tidak bisa berbaring lagi, sudah mati namanya, tentu dia tidak usah sholat lagi, selesai, gampang kan? Ya, kemudian kalau larangan itu kan saklek, Pak, mesti tinggalkan, tapi masih boleh dikerjakan dalam keadaan darurat.
Misalkan kita itu dikejar oleh orang jahat, kemudian kita sembunyi, nyuruh kepada orang lain, Pak, kalau ada orang nanya saya, bilang saya ke Jakarta aja gitulah. Kan nyuruh berbohong ya. Boleh nggak berbohong, Pak? Boleh, karena darurat untuk menyelamatkan diri. Nah, itu berbohong. Jadi bagi Bapak yang hobi berbohong itu ada caranya, Pak. Asal darurat, Pak. Ya selamat berbohong lah. Kalau yang masih ingin berbohong, boleh asal darurat. Nah, ini sekalian. Masuk hadis yang ketiga, Pak. An Ibni Abbas. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diterima dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, nah ini juga salah satu keutamaan Islam. Innallaha wadoa an umati al khoto wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku al-khoto yang keliru, wa nisyan dan yang lupa, wa mastukrihu alaihi dan yang terpaksa. Jadi kalau kita berbuat kemaksiatan ya, berbuat kesalahan, mestinya kan berdampak hukuman, berdampak dosa. Nah, untuk yang tiga hal tidak ada hukuman, tidak ada dosa. Kalau perbuatan itu dikerjakan karena apa? Khoto, keliru, Pak. Keliru itu artinya apa? Yang tidak tepat, ada penyimpangan, keliru. Ya misalkan kalau kita mau minum, Pak, mau minum kopi, Pak ya. Ternyata keliru, ini bukan air kopi, ini whisky. Pasti minum, itu whisky. Oh, dosa keliru. Dosa tidak? Tidak. Asal memang keliru, khoto namanya. Kecuali kalau diulang kembali. Nah, ini kan saya akan keliru lagi yang kedua ya. Nah itu ya, bukan keliru, sengaja yang kedua. Ini keliru itu diampuni dalam pandangan Islam. Yang kedua nisyan, lupa. Bedanya kalau keliru dan lupa apa? Kalau keliru itu salah teknis tadi. Seperti tadi ya, mengambil air kopi ternyata keliru mengambil air whisky, itu keliru. Sugante bandrek ternyata brandy, Pak, nah, itu keliru namanya. Kalau lupa itu yang seharusnya mengerjakan tidak mengerjakan, itu lupa namanya. Ya misalkan, aduh saya belum sholat duhur nih dan subuh lagi, udah lama Pak ya, baru 2 minggu lah. Wah ini parah, tapi lupa apa nggak apa-apa, dimaafkan. Kalau benar lupa, aduh saya 2 minggu tidak sholat subuh, asal lupa. Ya tentu ketika ingat dia harus mengerjakan. Nah, kemudian ketika kita sedang puasa sunat besok Senin, Pak, tiba-tiba makan siang, itu lupa kan? Harusnya kan tidak makan, ini malah makan, lupa. Nah, itu diampuni. Ya. Tapi kalau lupanya direncanakan, bukan lupa, itu namanya membuat program. Ya, nantilah tiap hari Senin Kamis saya akan lupa makan, itu bukan lupa, tapi kesengajaan. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Orang yang terpaksa atau dipaksa. Beda, kalau terpaksa itu otomatis Pak, spontan. Kalau dipaksa ada pihak lain yang mengatur kita. Contoh terpaksa, misalkan ketika sedang lapar, tidak ada makanan kecuali daging babi saja, Pak. Nah, maka sikat aja daging babi, Pak. Daging babi, kenapa? Itu terpaksa. Kalau tidak makan daging babi akan mati kelaparan. Nah cuman kalau orang yang terpaksa itu secukupnya, jangan dilebihkan. Makan daging babi terpaksa enak juga ya, dibungkus lah buat nanti sore. Nah itu dibungkusnya nggak boleh Pak, itu sengaja. Itu terpaksa. Dipaksa, nah, misalkan orang yang sedang saum Pak, dipaksa oleh orang lain makan, nggak makan ditembak, saudara Pak. Nah, kita sedang saum Pak, ada orang maksa buka sia, kalau nggak buka dikadek, nah, makan aja Pak. Nanti pesan besok paksa lagi ya saya. Nah, itu jadi bukan dipaksa. Nah ya kata iman. Jadi 3 kondisi yang akan dimaafkan Allah adalah pertama keliru, 2 lupa, 3 terpaksa. Nah ada dalil Quran tentang yang 3 ini, tentang foto dan nisyan. Itu ada ayatnya Pak. Surat Al-Baqarah ayat terakhir. Mungkin Bapak masih hafal doa apa ya? Rabbana
La tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu doa. Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami, in nasina apabila kami lupa, au akhtana atau kami keliru. Nah, ini doa yang dikabulkan. Nah, ketika umat Islam meminta kepada Allah jangan menghukum kalau lupa dan keliru, maka Allah mengabulkan doa itu dan Nabi langsung menyampaikan kabarnya. Allah memaafkan umat Islam yang khoto, yang keliru, dan nisyan, dan yang sedang lupa. Nah, berikutnya tentang terpaksa. Ini surat An-Nahl ayat 106. Itu Allah menyatakan, Pak, orang yang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau orang itu dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata murtad, maka ucapan aja, asal hati tetap beriman. Nah, orang yang demikian itu tidak dianggap berdosa, sebab dia terpaksa menyampaikan kalimat-kalimat kufur. Apalagi sekadar dipaksa untuk buka puasa, dipaksa untuk memakan daging babi, Pak, itu lebih ringan lagi daripada ucapan kufur. Ini saya kira sebuah ajaran yang sangat istimewa ya. Tidak ada agama lain yang sehebat agama Islam. Baik, kita lanjut kepada bahasan berikut. Nah, bahasan berikutnya judulnya adalah la yaqbalullahu illa dinal Islam. Allah tidak akan menerima kecuali agama Islam saja. Ini saya kira udah pada tahu hadirin bahwa agama yang diterima Allah itu hanya Islam. Agama di luar Islam itu tidak akan diterima Allah, Pak. Ini ada pasalnya dalam kitab ini. Nah, sebelum menyampaikan hadisnya, kita akan bacakan ayat Quran. Surat Ali Imran ayat 85. Sudah hafal Pak ya ayat ini, sudah sering disampaikan. Allah berfirman, "Wa may yabtagi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, siapa orang yang mencari agama di luar Islam, mencari dan menganutnya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini ada dua macam ya. Ada orang yang menganut agama bukan Islam sejak semula, sejak lahir lah, sejak kecil sampai mati, itu dia tertolak agamanya dan di akhirat rugi dalam arti celaka, masuk ke neraka, Pak. Itu. Atau orang yang mencari, memilih agama lain setelah dewasa, namanya murtad, Pak. Udah muslim, tiba-tiba karena ada yang menawari beras sekantong dan supermie 1 bungkus, Pak, pindah aja. Menawari biaya hidup, menawari biaya kesehatan, asal tiap hari Minggu nyanyi di sana di gereja, Pak. Nah, ini murtad kan? Nah, sama aja orang yang menganut agama di luar Islam sejak awal ataupun di tengah-tengah, sama-sama tertolak agamanya dan dia menjadi orang yang rugi. Makanya kita beruntung hadirin, sejak lahir sampai sekarang muslim. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah muslim. Jadi kita muslim turunan, Pak. Turunan dari ibu dan bapak kita. Coba kalau kita lahir di Hollywood, Pak, mungkin sekarang tidak akan dimuhajirin, Pak. Di mana? Di Hollywood, Pak. Muakadilah, tidak akan ke masjid, akan sholat. Kenapa? Jadi orang kafir. Orang yang lahir di Bali, Pak, jadi orang Hindu kan. Orang yang lahir di mana Minahasa saja orang Kristen. Orang yang lahirnya di Tibet, Tiongkok, jadi orang Buddha. Lahir di Jepang, jadi orang Shinto. Untung lahirnya di mana? Di Garut, di Tasik, Pak, di Cianjur, Sukabumi. Bukan Hollywood. Pingin Hollywood lah, biar tinggi besar, hidung mancung, kulit putih,
Ngapain Pak? Tinggi besar, mancung, kulit putih kalau kafir kan masuk neraka. Mending muslim walaupun penaik Pak, penaik misalkan hidung, pesek pun nggak apa-apa, asal muslim. Dan peseknya ulah pesek teuing Pak, mengesan lah. Nah, ini, jadi ini disyukuri hadirin. Sebab dalam kenyataannya orang beragama itu bergantung orang tuanya, betul Pak ya? Orang tuanya dan lingkungannya. Orang tuanya kafir, lingkungannya kafir, ya kafirlah anak itu. Kecuali beberapa orang yang setelah dewasa mendapat hidayah, dia pindah menjadi mu'alaf, masuk Islam. Ada banyak, tapi itu hidayah sangat sulit hadirin, sulit mendapatkannya. Hanya orang tertentu yang diberi hidayah oleh Allah menjadi muslim. Baiklah, ini satu ayat yang cukup tegas ya, dan kita menolak yang namanya apa itu, yang menyamakan semua agama sama, tiap orang beragama akan selamat, pluralisme agama, itu ditolak oleh ayat ini. Jadi hanya Islamlah agama yang benar, yang lain itu salah. Cuman kita tidak boleh mengatakan ini kepada orang kafir langsung, hei kamu itu neraka lah sebab kamu kafir, jangan. Kita yakini sajalah. Kecuali kalau mereka bertanya, ya sampaikan bahwa Islamlah agama yang benar, yang diterima. Di luar Islam salah dan ditolak. Penganutnya rugi di akhirat. Di dunia ya bisa untung, mungkin dunia untung, akhirat yakin rugi hadirin. Baiklah, kita masuk ke hadis yang pertama tentang Allah hanya menerima agama Islam saja, menolak agama di luar Islam. Ini hadis yang sangat menarik untuk dikaji, sebab banyak kesalahpahaman Pak tentang hadis ini. Coba saya bacakan ya. Diterima dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, umirtu, aku diperintahkan. Siapa aku di sini? Nabi kan? Diperintahkan siapa? Allah. Untuk apa? An uqatilanas, untuk memerangi manusia. Oh, ini kan kesannya kan sadis Pak dan serem. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta sehingga yashhadu, mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka bersaksi, bersyahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, perang berhenti. Nah, saya cut dulu Pak, potong dulu. Hadis ini sering disalahpahami oleh orang-orang orientalis dan misionaris Pak, orang-orang barat tuh, orang-orang non muslim. Dijadikan sebagai sasaran kritik kepada Islam. Islam itu agama perang. Nabinya suka perang. Umatnya hobi perang. Kenapa? Karena ada perintah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka masuk Islam. Berarti Islam itu agama yang memaksa untuk dianut oleh manusia. Kalau menolak, diperangi, dibunuh. Ini keliru hadirin. Kenapa keliru? Nah, begini hadirin, memahami hadis ini harus berbarengan dengan hadis-hadis lain, bahkan ayat Quran. Jadi harus holistik Pak, komprehensif. Kaitkan dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang lain. Sekarang bagaimana perang dalam Islam? Itu ada ayatnya. Fal yuqatil fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Itu Al-Baqarah, ayatnya lupa lagi Pak, ayat berapa. Jadi perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Oh, ternyata itu Pak. Jadi Nabi diperintahkan untuk berperang itu kepada orang yang memerangi. Kepada orang yang damai, yang pasif, tidak boleh kita memerangi. Ya, masuk Islam, kalau enggak diperangi, tidak boleh. Tapi kalau ada orang kafir itu memerangi umat Islam, maka kita diperintahkan memerangi orang kafir itu. Jadi memerangi sebagai apa? Respon Pak, jawaban. Kita kan punya hak untuk mempertahankan diri dengan menyerang. Itu hadirin. Jadi kalau orangnya tidak memerangi, tidak boleh kita memeranginya. Jelas Pak ya tuh. Dan ini banyak umat Islam pun yang keliru. Dengan hadis ini disangkanya harus perang. Nah, ini orang-orang orientalis Pak dan misionaris yang suka
menghujat Islam sebagai agama perang. Nabinya adalah hobi perang. Nah, sekarang perang agama ya, kalau orang itu sudah masuk Islam, berhenti diperangi. Kalau belum, diperangi sampai mati. Nah, sekarang saya tanya Pak, dalam sejarah Nabi, sahabat, umat Islam, pernah tidak umat Islam memerangi orang-orang yang tidak memerangi? Memerangi orang-orang yang damai? Tidak pernah Pak. Tidak ada satupun peristiwa itu. Beda dengan, maaf ya, di dunia barat Pak. Di barat. Bapak mungkin pernah baca sejarah Spanyol Pak. Dulu namanya Andalusia. Itu selama 700 tahun, 7 abad namanya umat Islam itu berkuasa di Spanyol Pak. Sekarang mah itulah Barcelona dan Real Madrid Pak. Di sana tuh. Sekarang mah tempat main bola kan. Itu di Barca di Madrid, Andalusia, umat Islam 7 abad berkuasa. Dan tidak ada satupun orang-orang Spanyol yang kafir dipaksa masuk Islam, tidak ada. Mereka itu masuk Islam dengan kesadaran, bukan paksaan. Tapi sebaliknya ketika raja terakhir di Spanyol itu lemah dalam memimpin, maka umat Kristen di Spanyol di bawah pimpinan Kaisar Ferdinand dan Ratu Isabella itu bagaimana? Ketika jatuh ke tangan orang kafir, maka Raja Ferdinand dan Ratu Isabella buat kebijakan. Silakan umat Islam masuk agama namanya? Agama eta jangan disebutkan Pak. Agama Kristen itu disebut juga. Kalau tidak dibunuh, pilih Pak, mending dibunuh, mending masuk agama itu. Dan ternyata Pak, ribuan orang-orang Spanyol yang Muslim itu menjadi korban pembunuhan gara-gara tidak mau menjadi umat itu, tidak mau murtad. Nah, justru ini mereka yang menuduh yang melakukan peperangan atas nama agama. Ya jangan jauh-jauh lah Bapak kalau belajar sejarah, sejarah tentang sekarang hari kemerdekaan Pak, buat RI ya, mempelajari sejarah tentang penjajahan, imperialisme. Itu siapa yang menjajah? Apakah umat Islam? Bukan. Siapa yang dijajah? Siapa yang dirampas harta kekayaan negaranya? Itu milik umat Islam di Indonesia. Negara kita kan Muslim mayoritas. Yang menjajah kita siapa Pak? Itu orang Portugis ya, orang Belanda dan orang Jepang kan? Dan Inggris juga pernah Pak. Nah, jadi ini siapa yang sebenarnya memerangi? Apakah umat Islam atau umat yang lain? Ini Pak ya penjelasannya. Jadi sekali lagi, aku diperintahkan memerangi manusia kalau mereka memerangi. Nah, kalau mereka sudah baca syahadat, berhenti diperangi. Kenapa? Karena haram membunuh sesama muslim. Begitu orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berhenti Pak. Damai Pak. Nah, kemudian wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan sholat sebagai tanda mereka muslim. Kemudian wa yutuz zakata, dan membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka mengerjakan itu semua, bersyahadat, sholat dan zakat, terpelihara darah dan harta mereka. Darahnya tidak boleh diganggu, hartanya jangan diganggu. Tidak boleh dibunuh dan dirampas hartanya. Tidak boleh. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya kecuali kalau mereka itu melakukan pelanggaran. Misalkan mereka itu menjadi pembunuh, nah dibunuh kan Pak. Atau mereka itu murtad dan membuat keonaran, itu dibunuh. Nah, wa hisabuhum 'alallahi, dan perhitungannya hanya kepada Allah semata-mata. Maksudnya urusan hatinya diserahkan kepada Allah. Ini ada peristiwa hadirin sekalian, di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang ketika berperang dengan orang kafir, orang kafirnya itu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana harusnya? Berhenti kan diperangi? Nah, cuma sahabat ini ragu. Oh, jangan-jangan orang kafir ini cuma trik aja, akal-akalan agar selamat, tidak mati. Dia pura-pura masuk Islam.
hatinya masih kafir. Yakinlah ini masih kafir, ditebas Pak, tebang lehernya tuh, tihang kopiahna di kadek Pak, tihang kopiah teh beuheung Pak, kadek Pak, meninggal. Dan sampailah kabar kepada Nabi. Nabi itu marah kepada sahabat ini, dipanggil, hei, kamu telah membunuh saudara kita sendiri. Kenapa ya Rasul? Kamu telah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Tapi kan pura-pura dia mah ya Rasul, membela diri Pak, pura-pura. Tahu dari mana? Beda kicep, nah. Dari saya Pak. Pura-pura dia takut ditebas, pura-pura masuk Islam. Nah kata Nabi, sudahkah engkau itu mengorek isi hatinya? Belum, cuman mengorek lehernya saya mah, menggorok lehernya. Kata Nabi, nahnu, ini ucapan Nabi kemudian disampaikan para ulama. Nahnu nahkumu bizzawahir walau ya'lam bisarair. Kita hanya menilai orang itu lahiriahnya, penampilan lahirnya, sedangkan hatinya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu mengucapkan syahadat, walaupun hatinya itu tidak, tetap dianggap muslim. Karena kita tidak bisa menyelami hati orang. Nggak tahu Pak isi hati orang. Apakah dia itu mukmin atau munafik? Allah yang Maha tahu. Kita mah lahirnya aja. Itu hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh Pak menebak isi hati orang. Ada orang misalkan ngisi kencereng, wah ria lah, ria yang nggak puji apa di mana, beda we lah, beda rigig, nah nggak boleh apa dikira-kira gitu. Kita anggap itu kebaikan, ngisi kencereng kan kebaikan. Ada orang rajin tahajud, kemudian diposting Pak lewat grup, tuh saya sedang tahajud, nikmat tahajud itu, wah pujian, jangan Pak, mungkin dakwah ngajak orang agar tahajud bareng, jangan diponis dia itu pujian. Wah ini mah pamer ya, cari sensasi aja lah, diposting tengah malam di grup RW ini muhajirin. Jangan, mungkin kita berbaik sangka orang ini sangat soleh, sudah tahajud ngajak kali ke orang lain betul-betul soleh. Walaupun ternyata itu keliru, nggak apa-apa Pak. Lebih baik kita berbaik sangka ternyata salah daripada buruk sangka. Walaupun salah Pak, tetap berdosa buruk sangka itu. Hadirin sekalian ya. Nah, kita masuk hadis yang berikut tentang keutamaan Islam. Nah, ini. Oh, bukan itu, Pak. Allah hanya menerima agama Islam. Di luar Islam tidak akan diterima. Mungkin saya masuk hadis yang terakhir, Pak, dalam bab ini nih, karena sangat penting ini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, nah ini, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini sumpah Pak, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Ini kalau Nabi sumpah Pak, masalah serius Pak, nggak main-main nih. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah. Tidak ada seorang pun umat manusia yang mendengar tentang aku diutus ke dunia, Yahudiyun, baik dia orang Yahudi, wala Nasroniun, ataupun dia orang Kristen. Jadi setiap orang yang mendengar tentang aku sebagai utusan terakhir, baik itu orang Yahudi ataupun orang Kristen, summa yamutu, lalu dia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, tidak beriman kepada Muhammad dan tidak masuk Islam, illa kana min ashabinar, kecuali dia itu penghuni api neraka. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Wah, luar biasa ini. Ini jelas Pak, membatalkan ya pendapat yang mengatakan semua orang beragama, apapun agamanya akan selamat masuk surga. Ini dibatalkan dengan hadis ini Pak. Nabi sumpah kan, demi Allah, setiap orang yang mendengar aku sebagai Nabi terakhir dengan Islam sebagai agama yang terakhir, tapi mereka itu mati tidak menjadi Muslim, maka masuk neraka, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ini kalau orang non Muslim dengar hadis ini Pak, mereka harusnya beringkat bulu-bulu Pak, takut. Tapi kebanyakan kan mereka
cuek Pak, nggak beriman Pak, itu mah palsu. Kenapa? Karena dianggap Nabi Muhammad nabi palsu. Quran itu kitab suci palsu Pak. Enak aja Pak, tanpa bukti, nuduhnya palsu aja. Sampai ada Pak seorang orientalis yang mengatakan Muhammad itu tidak berjumpa dengan Jibril, berjumpa dengan iblis. Jadi iblis yang menyampaikan Quran, bukan Jibril. Nah, ini kan tuduhan tanpa bukti. Dan mereka mengatakan Muhammad nabi palsu, Quran wahyu palsu, Islam itu ajaran palsu. Yang murni ya ajaran mereka. Nah, ini saya kira ini tantangan pemikiran. Apa-apalah. Nah, sudah banyak ulama kita yang menjawab hujatan dan tuduhan yang negatif tentang Islam. Sudah banyak hadirin. Saya punya sebuah buku, judulnya itu adalah Islam the Misunderstood, Pak. Islam agama yang disalahpahami. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Pak. Itu ada sekian puluh pasal, Pak, hujatan tentang Islam dan dijawab oleh pengarang buku itu dengan memuaskan. Ya sering saya berikan contoh Pak yang kemarin aja ya. Ketika membahas surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim kan, tunjuki kami jalan yang lurus. Umat Islam tak bengkok, minta yang lurus setiap hari. Kapan lurusnya bengkok terusnya. Itu Pak, tenang aja. Itu ngomongnya begitu. Jadi umat Islam itu belum mendapat jalan yang lurus. Kenapa? Masih minta tiap hari ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Berarti bengkok. Kalau udah lurus nggak akan minta lagi katanya. Jelas ini hujatan yang tidak ilmiah. Nah itu hadis yang terakhir Pak tentang Allah tidak akan menerima agama kecuali hanya Islam saja. Nah padahal hakikatnya kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, nabi-nabi, rasul-rasul seluruhnya itu membawa Islam sebenarnya. Nabi Musa itu bukan membawa Yahudi Pak, Islam. Cuman diselewengkan oleh sebagian pengikutnya sehingga disebut agama Yahudi. Nabi Isa alaihissalam Al-Masih yang oleh mereka disebut sebagai Yesus Kristus Pak ya, itu membawa Islam, agama Islam, tauhid. Cuman beberapa pengikutnya menyelewengkan. Di antaranya adalah Paulus Pak. Nah itulah orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, tapi ajaran yang dia sampaikan bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Contoh apa? Nabi Isa mengharamkan daging babi, Paulus menghalalkan babi, Pak. Nabi Isa itu memerintahkan bersunat, Pak. Bahkan beliau disunat hari ke-8. Sementara Paulus mengajarkan disunat tidak perlu, yang penting rohani. Sunat mah jasmani, rohani yang penting. Kemudian Nabi Isa misalkan mengajarkan tentang setiap manusia itu berdosa harus tobat masing-masing. Tapi Paulus mengajarkan dosa umat manusia telah ditebus oleh juru selamat. Nah ini penyimpangan dari ajaran Nabi Isa. Nah ini kalau orang-orang yang demikian itu terbuka hatinya, mau belajar, kemudian objektif, mendapat hidayah Pak, jadi mu'alaf, masuk Islam. Tapi kalau yang bertahan dengan kesesatannya, bertahan dengan kekufurannya, ya bertahan Pak sampai mati. Itulah. Ya makanya hadis ini mengerikan hadirin. Setiap orang yang tidak beriman kepada Nabi terakhir, kepada Quran, kepada Islam, mati itu min ashabinar, itu ahli neraka. Demikian buat iman kajian hadis Nabi malam ini. Insya Allah kita teruskan pada pekan kedua bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.